Kita beralih ke kabar lainnya. Komedi atau lelucon kerap menghibur kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, namun apa jadinya bila selera humor itu disandingkan dengan sebuah tragedi Sriwijaya Air 182 dan diunggah di media sosial? Berikut ulasannya dalam laporan utama. Mencandai musibah, krisis etika kah? Berharap mendulang tawa di media sosial, seorang warganet menuliskan unggahan komentar miringnya atas peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Alhasil, komentar miring pun dihujani kepada unggahan warganet tersebut. Yang terduga kau jadikan bahan candaan. Itu kalau orang tuamu, kalau saudaramu yang seperti itu, yang mengalami tragedi seperti itu. Orang ngolong-ngolong, orang ngejek. Segera tidak? Orang tuamu, kalau saudaramu yang seperti itu, yang mengalami tragedi seperti itu. Orang ngolong-ngolong, orang ngejek. Segera tidak? Kalau saya sih sebenarnya sangat-sangat nggak setuju sih. Soalnya kan ya kita menghargai orang lain juga lah. Orang lain juga punya perasaan. Apalagi keluarga korban kan sangat-sangat terpukul gitu dengan kondisi yang dan musibah seperti ini gitu sih. Kalau menurut saya sih nggak etis aja kalau seandainya korban-korban Sriwijaya Air itu dibuat jadi meme. Karena memang ini kan berita duka, jadi nggak etis kalau seandainya buat bercandaan gitu sih. Soalnya kan itu kan terkait korban. Korban itu kan merupakan sebuah musibah yang nggak lucu aja kalau dijadiin guyonan atau lucuan oleh masyarakat itu sebenarnya. Saya sih nggak setuju ya, karena kan keluarga korban juga lagi berduka dan menunggu kabar pasti kan. Maksudnya buat orang-orang yang kayak gitu, mungkin cobalah mereka sadar kalau di posisi jadi keluarga korban tuh gimana kalau misalkan bercandain kayak gitu. Dark jokes atau komedi hitam memiliki arti gaya komedi, candaan yang dibalut dengan duka atau hal tabu. Namun pantaskah sebuah candaan harus bersanding dengan sebuah tragedi? Apakah dibenarkan bila ada seseorang yang memproduksi lawakan di atas penderitaan orang lain? Menurut sosiolog, fenomena humor gelap ini mampu menghilangkan empati pada diri seseorang, atau bahkan menjadi ajang panjat sosial atau pansos oleh seseorang, namun tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku. Fenomena dark jokes yang terjadi di beberapa hari ini, khususnya mengenai musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182, ini saya kira bisa dilihat dalam dua konteks. Nah, konteks yang pertama, si oknum dark jokes melakukan leluconnya ini memang semata untuk melakukan hal yang berkaitan entertain, menghibur masyarakat. Nah, konteks yang kedua ya, yaitu si oknum dark jokes ini ingin mencari sensasi di masyarakat, di mana dia berharap dengan dark jokesnya tersebut bisa menarik masyarakat terhadap dirinya. Dasar dari orang melakukan dark jokes ini bisa juga
kurangnya rasa simpati dan empati terhadap peristiwa atau isu-isu tertentu yang kemudian dianggap hal tersebut layak untuk ditertawakan atau diberikan warna lelucon. Nah, tetapi saya kira hal ini juga perlu dibatasi di dalam melakukan dark jokes, karena ada sesuatu hal yang dimana garis batas wilayah privat itu juga harus dijaga oleh orang-orang yang melakukan dark jokes. Tak hanya masuk ke dalam masalah sosial, hilangnya empati saat melontarkan humor mengenai tragedi tentu dinilai melanggar adab dalam kacamata agama. Musibah Sriwijaya itu izin Allah. Menghadapnya dengan iman. Kok dipakai bercanda? Kemana iman Anda? Ini bukan candaan. Ini bukan sesuatu yang konyol, tapi takdir daripada Allah. Harusnya kita, orang Jawa bilang, tepok segiro. Kalau itu terjadi dengan diri kita, bagaimana kondisinya? Jadi saya sangat menyayangkan kalau yang namanya musibah ini pakai main. Dan yang Anda jangan lupa, manusia akan mendapatkan balasan dengan apa yang mereka lakukan. Karena Anda menyepelekan orang lain, menghina itu kan. Menghina orang lain, orang kena musibah, bukannya kita ikut prihatin. Bukannya kita berpikir kalau ini adalah musibah saya, tapi justru Anda bercanda, Anda ngocol, dipakai lawakan. Masya Allah, di mana hati nurani Anda? Tidak ada peri kemanusiaan, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita sadar siapa saya, dan musibah seperti ini tidak mustahil menimpa diri kita semua, karena ini ketentuan. Umumnya seseorang akan tertawa pada hal-hal yang dianggap lucu dan menyenangkan. Namun, jangan sampai sebuah lelucon membuat seseorang justru mengalami krisis etika.